Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hijau History, tempat di mana kita menggali kisah para Sultan Utsmaniyah, para pewaris tahta, pedang, dan amanah umat. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju sejarah yang penuh intrik dan darah dengan sosok yang tak kalah kontroversial, Sultan Mehmed III. Bagaimana seorang sultan yang naik tahta dengan tragedi besar, menghadapi perang, politik istana, dan meninggalkan jejak pahit, sekaligus pelajaran berharga. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena setiap kisah sejarah di sini bukan sekadar cerita, tapi cermin bagi perjalanan umat hingga hari ini. Mari kita mulai. Tahta Utsmaniyah tak selalu diwarisi dengan ketenangan. Kadang ia dibayar dengan air mata, dan kadang dengan darah saudara sendiri. Itulah kisah Sultan Mehmed III, sultan muda yang naik tahta dengan cara yang paling kelam dan membuka bab baru dalam sejarah kekhilafahan era pembantaian saudara. Setelah wafatnya Murad ketiga tahun 1595, Mehmed naik tahta tapi tidak sendirian. Ia memiliki 19 saudara lelaki, dan menurut tradisi kekuasaan yang baru, semua dianggap ancaman. Maka Mehmed III memerintahkan pembantaian 19 saudaranya sendiri dalam satu malam yang membekas dalam sejarah sebagai malam terkelam Khilafah Utsmaniyah. Namun di balik keputusan kejam itu, ada rasa takut kehilangan kekuasaan yang terus menghantui para Sultan Utsmaniyah setelahnya. Dan setelah darah itu tertumpah, Mehmed harus menghadapi musuh besar, kerajaan Kristen Habsburg. Ia memimpin perang Panji Kova dan pertempuran besar Karestes, salah satu pertempuran paling brutal antara Islam dan Kristen di Eropa Tengah. Mehmed menang, tapi tidak sepenuhnya, karena kemenangan itu dibayar mahal dan moral tentara mulai melemah. Setelah kembali ke Istanbul, Sultan jarang keluar dari istana. Ia larut dalam kesunyian dan bayang-bayang dosa masa lalu. Ia wafat pada tahun 1603, meninggalkan jejak sebagai sultan yang menang di medan perang, namun kalah dalam medan nurani. Dan sejak saat itu, darah, ketakutan, dan kecurigaan menjadi penghuni tetap dalam dinding-dinding istana Utsmaniyah. Di part selanjutnya, Sultan Ahmad I sang pemuda, penuh iman dan masjid biru yang abadi,